Satgas COVID-19. Gelaran tersebut juga dikhawatirkan menimbulkan klaster baru. Namun pada hari ini Kamis 2 Desember, reuni 212 tetap digelar di sejumlah titik di Jakarta. Ditlantas Polda Metro Jaya lalu mempersiapkan skema pengamanan dan pengalihan arus lalu lintas saat reuni 212 di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat digelar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Warta Kota Live, ada Desi Selviani, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Desi. Selamat sore, Firda. Desi, bisa Anda informasikan bagaimana pengamanan dalam aksi reuni 212 yang dilarang ini? Dari pengamatan kepolisian, tidak ada kumpulan massa yang terlalu berarti pada 2 Desember 2021 ini di Patung Kuda. Sejumlah ruas jalan juga sudah ditutup di wilayah yang mengarah ke Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Namun dalam laporannya beberapa massa sempat datang ke Patung Kuda pukul 11, tapi ketika diimbau kepolisian, massa mau membubarkan diri, sehingga tidak ada perdebatan atau kericuhan antara polisi dan calon peserta aksi. Seperti itu, tidak. Berarti memang tidak ada perlawanan mungkin dari masa aksi yang dibubarkan oleh pihak kepolisian ini. Kemudian apa saran dari pihak kepolisian untuk para massa 212 ini? Pihak kepolisian mengingatkan bahwa tidak diizinkannya aksi 212 di Monas atau di Patung Kuda Arjuna Wiwaha pada 2 Desember 2021 ini, melainkan karena rekomendasi dari Satgas COVID DKI Jakarta yang tidak mengizinkan adanya kerumunan massa, khususnya yang datang dari berbagai wilayah untuk berkumpul di wilayah Jakarta. Hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan gelombang 3 COVID-19. Maka dari itu kepolisian meminta massa reuni 212 untuk mencari alternatif lain untuk menyampaikan pendapat atau melakukan kegiatan aksinya. Misalnya saja melalui daring seperti yang dilakukan oleh pelajar. Masa aksi bersedia untuk membubarkan diri sehingga lalu lintas kembali normal. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Warta Kota Live Desi Selviani atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Desi juga sudah berhasil menghimpun keterangan dari Kombes Pol Endra Zulpan, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi ya, kalaupun ada kelompok-kelompok tertentu yang masih memaksakan melakukan kegiatan itu, maka akan ada sanksi pidana yang akan dikenakan, yaitu pasal 212 sampai 218 KUHP. Pasal ini ancaman hukumannya 1 tahun 4 bulan. Ya. Tetapi tentu kita tidak mengharapkan sampai sejauh itulah penindakan di Indonesia. Kita harapkan dengan langkah-langkah humanis, ya, tindakan-tindakan yang persuasif, kita menghimbau pada masyarakat ini agar masyarakat. Ini tidak lain adalah untuk kepentingan rakyat dan masyarakat, khususnya yang ada di DKI Jakarta. Kenapa? Karena situasi kita pandemi COVID. Kita tidak boleh berkerumun, menciptakan kerumunan banyak tidak boleh, ya. Ya sebagaimana dilakukan oleh juga adik-adik kita yang sekolah, yang kuliah, kan gitu juga ya. Di situasi pandemi COVID yang membuat kita harus mengikuti protokol kesehatan. Maksudnya tidak lain adalah Polri melakukan langkah-langkah upaya pencegahan terjadinya kerumunan massa hari ini tidak lain untuk Pada Rabu 1 Desember kemarin beredar surat balasan dari Yayasan Az-Zikra yang menolak kegiatan reuni 212 digelar di area Masjid Az-Zikra yang berlokasi di Bukit Az-Zikra, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bupati Bogor Ade Yasin mengaku telah menerima surat dari pihak Az-Zikra terkait pembatalan kegiatan reuni 212. Ade Yasin menjelaskan suasana berduka menjadi salah satu faktor tidak diselenggarakannya reuni 212 yang rencananya digelar pada Kamis 2 Desember. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Bogor, ada Yudis Tirawani yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Yudis, selamat sore. Selamat sore Firda. Yudis, mungkin bisa Anda informasikan apa saja alasan-alasan dari batalnya alasan reuni 212 batal digelar di Az-Zikra ini? Ya baik Firda, dapat disampaikan memang bahwa reuni 212 yang rencananya digelar di Masjid Az-Zikra Sentul Babakan Madang Kabupaten Bogor dipastikan batal dengan beberapa alasan. Memang salah satu alasan yang dibeberkan
keluarnya surat dari Azikra yang memang saat ini pihak keluarga dari almarhum R. Azikro dalam situasi berduka, sehingga memang tidak diselenggarakan ataupun tidak diizinkan menggunakan area Masjid Azikro untuk berkumpul reuni 212. Selain itu juga memang situasi pandemi COVID-19 mengharuskan setiap orang untuk mematuhi salah satu dengan tidak berkerumun, begitu Firda. Kemudian bagaimana untuk tanggapan atau mungkin pesan dari Bupati Bogor sendiri terkait hal ini, Yudis? Ya baik, memang Bupati Bogor Ade Yasin mengimbau agar semua pihak untuk tetap patuh terhadap peraturan yang ada. Salah satunya adalah dengan tidak berkerumun, mengingat saat ini memang tengah berlangsung pandemi COVID-19, sehingga tidak dianjurkan ataupun Bupati menyampaikan agar masyarakat tidak berkerumun dan tidak bergerombol dan sebelum Bupati Harun mengajak semua pihak untuk menahan diri karena memang saat ini situasi belum kembali normal, masih berada dalam pandemi COVID-19. Berkerumun itu tidak dianjurkan untuk sementara waktu. Kemudian Yudis, bagaimana saat ini situasi terkini di sana? Bisa Anda informasikan? Ya baik, Firda, memang sejumlah titik petugas gabungan melakukan penyekatan meski memang tidak terdapat kerumunan massa yang ingin melakukan reuni begitu, dan juga memang situasi di sekitar Azikro nampak lengang dan tidak ada aktivitas dari dan juga keramaian banyak orang. Tadi juga memang petugas kepolisian dari Polres Bogor dan juga TNI maupun Satpol PP melakukan pengawalan atau penyekatan di area Jalan MH Tamrin, tepatnya sebelum area masuk perumahan Bukit Azikro begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun News Bogor, Yudis Irawani atas laporan Anda. Dan benar, Yudis juga sudah menghimpun keterangan dari Bupati Bogor Ade Yasin. Berikut liputannya untuk Anda. Saya mendapat surat dari surat karet bahwa pihak Azikra tidak berarti dibatalkan ya Bu? dibatalkan karena kan ya kita lalunya karena sedang buka ya, saya juga menghimbau untuk tidak dilaksanakan. Jadi ini memang sudah ada surat tadi masuk bahwa memang sudah dilaksanakan ya. Masih seputar aksi reuni 212 di Jakarta. Saat orasi digelar di perempatan Jalan MH Tamrin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, emak-emak peserta aksi 212 dibubarkan sejumlah personil BRIMOB. Beberapa emak-emak berkerudung biru itu marah ketika petugas meminta mereka pulang. Sejumlah anggota BRIMOB sudah secara baik-baik mengimbau emak-emak untuk meninggalkan lokasi. Namun mereka tetap bersikeras untuk di lokasi tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Satrio Sarwo yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat sore Satrio. Sore rekan Firda. Satrio, mungkin bisa Anda informasikan, bisa dijelaskan bagaimana untuk kronologi kejadian emak-emak ini berkumpul di perempatan MH Tamrin? Ya, baik rekan Firda. Jadi sekitar pukul 11 masa aksi di Jalan MH Tamrin, tepatnya di perempatan lampu merah MH Tamrin, Jakarta Pusat. Mereka sebagian besar didominasi oleh kaum emak-emak di titik MH Tamrin, tepatnya di dekat gedung Sarina dan Jakarta Theater. Emak-emak ini, sebagian dari emak-emak ini melakukan orasi ke di jalan tersebut. Kemudian ketika melakukan orasi dan menyampaikan pendapat, petugas polisi aparat kepolisian kemudian datang untuk menghimbau dan meminta rombongan emak-emak ini untuk meninggalkan lokasi dan pulang ke rumah masing-masing. Tetapi menghimbau yang terdiri dari dari beberapa personel BRIMOB, reaksi
dari emak-emak ini sempat marah gitu ketika diminta untuk pulang. Tetapi ketika Kabak Ops dari Polres Jakarta Pusat, AKBP Guntur Torik, memberikan imbauan dari mobil pengurai massa atau Raisa, perlahan emak-emak ini mulai meninggalkan lokasi ke arah timur dari Jalan MH Tamrin. Seperti itu. Satrio, total ada beberapa emak-emak yang menolak untuk pindah dari lokasi tersebut. Ya, terlihat dari masa aksi yang terdiri dari emak-emak ini terpantau sekitar puluhan emak-emak berada di titik Jalan MH Tamrin tersebut. Kemudian pantauan arus lalu lintas saat emak-emak tersebut berkumpul seperti apa, Satrio? Halo rekan Satrio. Jika ya baik rekan Firda. Mungkin bisa Anda ulangi untuk bagaimana pantauan ada di lokasi saat arus lalu lintas saat emak-emak tersebut berkumpul begitu. Ya, baik rekan Firda. Jadi begitu sedang dilakukan imbauan dari petugas kepolisian, memang arus lalu lintas di sekitar lokasi itu sempat tersendat karena memang terjadi kerumunan di sekitar jalan tersebut. Namun tak berselang beberapa lama kerumunan itu bisa diatasi oleh petugas kepolisian dan perlahan rombongan sudah meninggalkan lokasi hingga arus lalu lintas di sekitar jalan tersebut mulai berangsur lancar dan sekitar pukul 11:30 itu lalu lintas sudah kembali kondusif begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jakarta Satrio Sarwo Trengginas atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mungkin Anda mereka tahu Bu, mereka tahu dia orang Islam Bu. Kami tidak rela negeri kami dirangkul komunis. Biar ibu ini masih ngomong. Lagi di sini, Reuni 212 ingin membangun negara Republik Indonesia. Kalau tidak ada wali, tidak ada santri, tidak ada ustaz, tidak akan berkumpul. Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali pada Kamis 2 Desember hari ini. Dari VIP Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Bali, Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana menuju Mangrove Conservation Forest yang akan dikunjungi oleh puluhan kepala negara peserta konferensi tingkat tinggi atau KTT G20. Di sana Presiden Jokowi dan Ibu Iriana mendapatkan pemaparan mengenai showcase Mangrove G20 Indonesia Presidensi kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai Bali yang disampaikan oleh Dr. Eng Iwayan Kastawan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali, ada Zainal Nur Arifin yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Zainal. Ya, halo, selamat sore rekan Firda dari studio. Zainal, bisa Anda informasikan pukul berapa Presiden Joko Widodo ini tiba di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai? Bapak Presiden Joko Widodo menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia 1 take off dari Lanut Halim Perdana Kusuma sendiri sekitar pukul 08.00 WIB dan tiba di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali sekitar pukul 9.41 WITA. Di mana kedatangan Bapak Presiden Jokowi sendiri didampingi Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo, kemudian didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Selanjutnya, setibanya di VIP Bandara Igusti Ngurah Rai Bali, rombongan Bapak Presiden disambut oleh Menteri Perhubungan dan Menteri PUPR. Zainal, kemudian berapa hari nantinya kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ini di Bali dan apa saja agendanya?
untuk kunjungan kerja Bapak Presiden Jokowi ke Bali dilakukan selama 2 hari, dimulai hari ini dan besok. Dan pertama lokasi yang tadi dikunjungi yaitu Mangrove Conservation Forest, kemudian sempat meninjau jalan tol Bali Mandara, kemudian akan melakukan kunjungan lainnya di sejumlah lokasi di kawasan Nusa Dua. Dan malam nanti direncanakan Presiden Jokowi akan meninjau Garuda Wisnu Kencana Cultural Park, kemudian esok hari sendiri diagendakan akan menghadiri dan membuka Rapimnas Kadin di Nusa Dua. Demikian. Zainal, mungkin bisa Anda informasikan mengapa Presiden Joko Widodo ini mengunjungi Mangrove Conservation Forest? Ya, kunjungan dilakukan ke Mangrove Conservation Forest sendiri karena memang hutan mangrove ini adalah salah satu tempat yang akan ditinjau oleh para pemimpin negara-negara G20. Dan di hutan mangrove ini ada persemaian mangrove yang nanti akan ditunjukkan kepada sejumlah kepala negara tersebut bahwa Indonesia itu memiliki komitmen yang kuat dalam rangka perubahan iklim. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bali, Zainal Nur Arifin atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Zainal juga sudah menghimpun keterangan dari Presiden Joko Widodo. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini, saya bersama-sama dengan para menteri dan gubernur melihat lapangan yang nantinya kita siapkan untuk dikunjungi oleh para pemimpin G20 dan utamanya di sini adalah tempat yang ingin kita tunjukkan yaitu hutan mangrove bersama persemaian mangrove yang nanti akan kita tunjukkan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam rangka perubahan iklim dan ini akan menunjukkan nantinya keseriusan kita merestorasi hutan mangrove, merehabilitasi hutan mangrove, merestorasi hutan gambut dan merestorasi lahan-lahan kritis yang ada di negara kita. Saya kira komitmen itu yang ingin kita tunjukkan secara konkret, secara real di lapangan. Dan nanti 20 kepala negara akan kita ajak semuanya ke sini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengunjungi Bulungan, Kalimantan Utara pada Kamis 2 Desember hari ini. Kunjungan Menko Marves Luhut untuk meninjau persiapan lokasi groundbreaking kawasan industri dan pelabuhan internasional atau KIPI Tanah Kuning Mangkupadi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Maulana Ilhami Faudi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Faudi, selamat sore. Selamat sore rekan Firda. Faudi, bisa Anda informasikan apa saja agenda Menko Marves Luhut ini di Kaltara? Baik, dapat dilaporkan Tribuners bahwa Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Menteri ATR Sofyan Jalil melakukan kunjungan ke Kalimantan Utara, tepatnya ke Kabupaten Bulungan. Menko Luhut bersama Menteri ATR dan jajaran Forkompinda, Pemprov Kaltara dan juga Pemkab Bulungan melakukan rapat bersama terkait persiapan groundbreaking kawasan industri dan pelabuhan internasional atau KIPI Tanah Kuning Mangkupadi di Bulungan. Groundbreaking ini direncanakan akan dijadwalkan pada tanggal 16 Desember mendatang. Nantinya yang akan melakukan groundbreaking adalah Presiden RI Joko Widodo. Begitu rekan Fida. Faudi, kemudian bagaimana untuk persiapan lokasi groundbreaking KIPI ini? Ya, kalau tadi kami sempat mewawancara Menko Marves Luhut dan juga Gubernur Kaltara Zainul Paliwang, kesiapan lokasi untuk groundbreaking KIPI ini sudah di angka 70%, artinya memang sudah siap baik dari segi perizinan maupun dari lahannya begitu, dan tinggal nanti persiapan-persiapan teknis untuk acara groundbreaking di lokasi Tanah Kuning Mangkupadi di Bulungan. Begitu kan Firda?
Faudy, kemudian kapan Presiden Joko Widodo akan melakukan groundbreaking KIP Tanah Kuning Mangkubadi ini? Apakah sudah ada informasi begitu untuk kapan, tanggal, dan juga harinya? Baik, bila tidak ada arah melintang begitu, Presiden RI Joko Widodo akan melakukan groundbreaking pada tanggal 16 Desember mendatang. Dan groundbreaking ini memang akan melakukan groundbreaking untuk Green Industrial Park atau industri hijau yang digadang-gadang oleh Presiden Jokowi sebagai yang terbesar di dunia. Karenanya persiapan terus dilakukan oleh pihak kementerian maupun pihak Pemprov Kaltara dan juga Pemkab Bulungan. Dan diharapkan pada tanggal 16 Desember nanti setelah groundbreaking begitu progres pengerjaan kawasan industri di Tanah Kuning Mangkubadi itu bisa segera dimulai dan langsung bisa menyerap tenaga kerja dan juga menghasilkan produktivitas di wilayah kawasan industri. Begitu, Ruang Fida. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara, Ilhami Faudy atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Faudy juga sudah menghimpun keterangan dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Berikut liputannya untuk Anda. Rencana groundbreaking Tanah Kuning. Jadi sudah perencanaan ini saya kira sudah beberapa waktu. Nanti ada 9 perusahaan dari mancanegara yang akan investasi di sana. Jadi Pak Sofyan untuk tadi masalah tanahnya dan sebagainya oleh Pak Gubernur. Saya kira Pak Jainal ini sudah bekerja dengan Bupati Bulungan juga dengan baik. Jadi rencana perencanaan semua sudah jalan. Kita berharap semua bisa berlangsung baik di tanggal 16 Desember. Komen Pak, ini nggak ada perubahan Pak jadwal itu Pak? Tidak ada. Nanti saya insya Allah ini kembali ke Bali. Seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Wilayah bantaran sungai di Kota Martapura sudah kebanjiran. Air luapan sungai mengenangi akses publik, rumah warga, jalan gang, dan juga lahan warga. Jalan Melati Desa Bincau Muara yang menghubungkan sejumlah wilayah desa juga terendam. Akses tersebut juga menghubungkan wilayah antar kecamatan yakni Kota Martapura dan Kecamatan Karangintan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post, ada Mukhtar Wahid yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Mukhtar. Halo Firda. Mukhtar, bisa Anda informasikan seperti apa kondisi banjir di Desa Bincau Muara pada hari ini? Baik, perlu kami informasikan kepada pemirsa Tribun News. Di Kabupaten Banjar dilanda bencana banjir, terutama di wilayah. Halo rekan Mukhtar. Ya, halo. Ya, halo. Ya. Mukhtar, bisa Anda informasikan kembali tadi saat kami mengalami sedikit gangguan sinyal dengan Anda. Mungkin bisa informasikan kembali seperti apa untuk kondisi banjir di Desa Bincau Muara ini? Baik,
perlu kami laporkan kepada pemirsa Tribun News bahwa bencana banjir terjadi di Desa Bincau Muara, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi ada beberapa warga yang rumahnya terdampak dari banjir, kemudian Jalan Melati juga beberapa titik terendam banjir. Demikian, Firda. Oke, Mukhtar, untuk sejak kapan tergenang lokasi itu tergenang banjir begitu, dan bagaimana untuk aktivitas warga setempat di tengah kondisi banjir ini? Baik, Firda, di pengakuan warga itu diketahui warga sejak hari Rebu. Sedikit naik sampai hari Kamis hari ini, beberapa rumah warga terendam di halamannya. Itu dimanfaatkan oleh warga, ada yang cuci pakaian, kemudian ada yang bermain air ya, sama bocah-bocah. Kemudian warga pun tetap beraktivitas seperti biasa di Jalan Melati, kemudian warga pun juga masih tetap bekerja dan tidak ada yang mengungsi. Demikian, Firda. Kemudian Mukhtar, adakah mungkin dampak warga saat ini mereka kakinya terkena kutu air. Nah, itu akibat kelamaan berendam di air. Nah, karena pengakuan warga hingga saat ini mereka memerlukan obat. Nah, tetapi setelah kami informasikan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, kondisi penyakit kutu air itu memang dialami oleh warga apabila kelamaan berendam di atas air. Jadi langkah antisipasinya warga jangan terlalu lama berendam di air kakinya, kemudian dikeringkan dan dipersilahkan ke puskesmas untuk mengambil obat kutu airnya. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari 3 warga Desa Bincau Muara bernama Saniyah, Husairi, dan Aspandi. Berikut liputannya untuk Anda. Tapi itu mengungsi kalau Bendo. Siang itu bertahan. Nah, hari ini kan ada mengungsi kalau. Ada calapan ke rumah, ada calapan. Kau gurih. Acil, dapatlah pian obat belancat, sudah ada lah buan kesehatan mendatangi rumah pian nih. Memeriksa-meriksa. Bedadalah. Sebentahun lah kejadian. Tiap tahun. Masya Allah. Tiap tahun. Adalah rumah pian nih, pian tinggi tongkatnya adakah? Kayak ini pang leh. Banyu naik deh. 2 hari jelas. 2 hari sudah. 2 hari sudah. Ini tuh lah. Ya 3 jari. Turunnya. 3 jari turunnya. 3 jari turunnya. Ya. Kayak apa aktivitas mengganggu kah atau kayak apa ini? Batis jelas saya mengganggu. Batis belancat kah? Coba melihat batis pian, Bang. Lihat iyalah, Masya Allah batis idin nah. Saben tahun kebanjiran ini kayak apa nih? Ya, apa ya, sedangkan banjir langganan itu tahun. Ada rencana supaya jalan sebenarnya kalau ditinggiin. Jalan ditinggi lah. Jadi biar rumah calap asal jalan kada ya lo. Kada di jalan di banyu. Di jalan yang belah belancat batis. Jen anu ke jarang mana. Kutu banyunya tuh ada di jalanan lah. Itu yang mula anu batis belancat. Batis pian ini belancat lah. Belum lah. Masya Allah. Video sepasang muda-mudi bermesraan di tempat umum viral di media sosial. Pasangan tersebut berbuat asusila, tepatnya di sebuah halte di Jalan Kapten Tendian, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Muda-mudi ini tak menghiraukan lalu lalang pengendara di kawasan tersebut dan tak menyadari ada warga yang merekam perbuatan mereka. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Joviter Husin yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Joviter. Halo Firda. Joviter, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi sepasang muda-mudi ini bermesraan di sebuah halte di Bandar Lampung tersebut? Baik Firda, bisa saya sampaikan bahwa video viral tersebut sempat tersebar di sejumlah akun media sosial Instagram, tepatnya hari Selasa lalu, di mana dari video tersebut bisa dilihat aksi perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh 2 orang pelajar di Kota Bandar Lampung.
Namun sampai saat ini kami belum mendapat konfirmasi lebih lanjut mengenai kapan video tersebut direkam. Demikian Firda. Jupiter, apakah saat ini sudah diketahui begitu untuk identitas dari sepasang muda-mudi ini? Ya, berdasarkan keterangan dari Danrem Garuda Hitam 04 Brigjen Derajat Brima Yoga mengatakan bahwa pihaknya telah menelusuri pemeran video tersebut. Adapun pemeran video tersebut merupakan sepasang pelajar yang ada di Bandar Lampung. Namun Danrem sendiri enggan menyebutkan identitas, inisial maupun sekolah asal pemudi tersebut. Demikian Firda. Jupiter, apakah saat ini sudah ada tindak lanjut begitu atau tanggapan dari pihak-pihak terkait adanya video asusila tersebut? Ya, kemarin kami sempat mewawancarai Danrem Derajat Brima Yoga mengatakan bahwa perbuatan asusila ini cukup meresahkan warga sekitar, terutama lokasi kejadian tersebut merupakan fasilitas umum yang berada persis di depan Yayasan Persit Kartika Chandra Danrem Bandar Lampung. Nah, untuk itu Danrem sendiri meminta untuk pihak sekolah memberi klarifikasi ataupun yang bersangkutan meminta maaf secara langsung agar masyarakat tahu bahwa perbuatan tersebut jangan sampai terulang lagi. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Jupiter Husin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Satu gudang berukuran 6 x 12 meter terbakar di Korong Ampalu Tinggi Nagari Larehnan Panjang Selatan, Kecamatan Tujuh Koto Tengah, Sungai Saria, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Peristiwa kebakaran itu terjadi pada Rabu 1 Desember, sekira pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Berselang beberapa lama, kobaran api pada Rabu malam hari sudah berhasil dipadamkan oleh petugas damkar Pemkab setempat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Padang, ada Wahyu Bahar yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Wahyu, selamat sore. Halo, selamat sore Firda. Wahyu, bisa Anda jelaskan kapan terjadinya kebakaran tersebut dan bagaimana untuk kronologinya? Baik Tribuners, bahwasanya telah terjadi sebuah kebakaran yang melanda sebuah gedung tempat penyimpanan minyak tanah di Korong Ampalu Tinggi, Nagari Larehnan Panjang Selatan, Kabupaten Padang Pariaman. Nah, kejadian ini terjadi pada pukul 18.30 pada hari Rabu kemarin, 1 Desember 2021. Adapun kejadian ini bermula ketika seorang pemilik dari gudang tersebut sedang menyalin minyak tanah di dalam gudang tersebut, di gudang penyimpanan minyak tanah tersebut. Kemudian api tiba-tiba membesar karena adanya korsleting dari mesin penyedot minyak tersebut. Jadi kemudian percikan api menyambar ke minyak tanah yang ada di sana, begitu Firda. Wahyu, mungkin bisa Anda informasikan apakah saat ini sudah ada informasi begitu terkait penyebab kebakaran tersebut? Berdasarkan keterangan ataupun informasi yang kami himpun dari Kapolsek 7 Koto Sungai Saria, AKP clear karena adanya korsleting dari mesin penyedot minyak tersebut, sehingga percikannya menyambar ke minyak tanah di gudang tersebut, sehingga api berkobar dengan hebat yang sempat viral video-video beredar di Facebook mengenai api tersebut. Untuk waktu pemadaman sendiri dari pihak petugas damkar butuh berapa lama, Wahyu? Berdasarkan informasi yang kami himpun dari petugas damkar yang ada di lokasi, bahwasanya api dapat dipadamkan sekitar 2 jam lebih. Petugas pemadam kebakaran yang datang sebanyak 6 unit dari Kabupaten Padang Pariaman, ada 4 unit dan 2 unit bantuan dari Kota Pariaman. Begitu Firda. Untuk dampak dari kebakaran tersebut, apakah saat ini juga ada informasi mengenai korban jiwa maupun korban luka begitu, Wahyu? Berdasarkan informasi yang kami terima dari Kapolsek setempat, kerugian material ditaksir lebih kurang 25 juta, sedangkan tidak ada korban jiwa atas kejadian ini. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Padang, Wahyu Bahar atas laporan Anda. Tadi Tribuners, Wahyu juga sudah menghimpun keterangan dari Kasih Inspeksi Damkar Kabupaten Padang Pariaman, Hadi Ansari. Berikut liputannya untuk Anda. Kita dapat informasi itu sekitar jam 7 malam 25 menit.
Damkar langsung menuju lokasi, kemungkinan sekitar 15 menit lah dari Lubuk Alung sampai ke sini. Turunkan ada mobil 4 unit dari Kabupaten Padang Pariaman, akan bantuan dari Kota Pariaman ada 2 unit. Kalau pemadaman mungkin ada sekitar 1,5 jam, 2 jam. Sekitar 2 jam. Jumlah rumah di Talang Gerembu, Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat hangus terbakar. 7 rumah dari 10 kepala keluarga tercatat rusak berat, 3 rumah lainnya rusak ringan. Diduga api pertama kali pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat akibat korsleting listrik di bagian bawah rumahnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari sripoku.com, ada Ehdi Amin yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Ehdi. Halo rekan Firda. Ehdi, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi terbakarnya rumah tersebut? Ya, pada sekitar pukul 8.00 kemarin pagi, ketika warga sedang sibuk beraktivitas, terutama pada rumah Asrah yang salah satu penyebab kebakaran itu sedang berada di ladang pertaniannya. Rumah dalam keadaan kosong dan diduga tiba-tiba ada api yang mulai membakar rumah kediaman Asrah tersebut hingga menyebabkan kurang lebih 7 rumah terbakar hebat atau habis, kemudian 3 rumah rusak ringan. Sejauh ini kami informasikan bahwasanya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal, Firda. Untuk terhadap rumah warga ini terbakar saat tinggal di mana, bisa Anda informasikan? Ya, warga pada saat kejadian, terutama di rumah Asra 45 tahun itu, satu keluarga sedang pergi ke kebun. Jadi tidak mengetahui dan tidak bisa memantau tiba-tiba api sudah menyala dan kemudian membakar dan meluas hingga membakar beberapa rumah yang ada di sekitar rumah milik Asra, Firda. Kemudian apakah sudah ada informasi Ehdi mengenai ada tidaknya korban jiwa maupun korban luka? Ya, pada saat kejadian karena memang waktunya masih pagi, jadi di Desa Tanjung Kurung Ilir ini sebagian warga tetap berada di desa hingga mengetahui keberadaan api. Saat api mulai memumbung tinggi, warga mulai berteriak histeris sehingga seluruh warga yang ada di desa sekitar bisa mengetahui keberadaan api hingga bisa tidak ada korban jiwa atas kejadian tersebut. Untuk kebakaran 10 rumah ini tidak ada korban jiwa maupun korban luka begitu. Untuk kerugian material sendiri diperkirakan total berapa? Ya, rata-rata dari 7 rumah yang terbakar itu total kerugian mencapai ratusan juta, Firda. Dapat kami sampaikan saat ini bahwasanya terhadap rumah korban atau korban yang mengalami kebakaran untuk sementara ini tinggal di rumah-rumah yang ada di desa tersebut, yang khususnya rumah keluarga yang ada di desa tersebut, Firda. Untuk bantuan sendiri sejauh ini sudah mulai berdatangan khususnya dari pemerintah daerah Kabupaten Lahat. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari sripoku.com, Ehdi Amin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Bayangkara Kiara Lawang, Kampung Pintu Air, Desa Citepus, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Mobil Avanza bernomor polisi F1893VE menyeruduk gerobak pedagang cilor dan 5 unit sepeda motor karyawan leasing yang sedang terparkir di bahu jalan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jabar, ada Rizal Jalaluddin yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Rizal, selamat sore. Selamat sore, Firda. Rizal, bisa Anda informasikan untuk bagaimana untuk kronologi kecelakaan tersebut terjadi? Baik, Firda, berdasarkan keterangan saksi mata ataupun warga setempat yang melihat peristiwa tersebut, awalnya terlihat satu unit mobil Avanza berwarna putih melaju dari arah Cikidang mengarah ke arah lampu merah Pelabuhan Ratu dengan kecepatan tinggi. Ia melihat tiba-tiba mobil tersebut menabrak gerobak cilor yang selanjutnya menyeret juga 5 unit kendaraan sepeda motor para karyawan leasing yang sedang terparkir di bahu jalan. Firda. Untuk yang ditabrak oleh mobil tersebut apa saja bisa Anda informasikan?
Baik, berdasarkan pantauan di lapangan tadi, terdapat 1 unit gerobak cilok milik pedagang dan terdapat 5 unit sepeda motor berbagai jenis, ada yang matic, ada juga yang sepeda motor bebek, demikian. Dan terlihat juga kerusakan terjadi pada 5 unit sepeda motor yang tertabrak oleh Avanza berwarna putih itu, Firda. Kemudian Rizal, apakah ada informasi mengenai korban jiwa maupun korban luka dalam kecelakaan tersebut? Baik, dapat saya sampaikan bahwa tadi ada 1 orang yang mengalami luka ringan, yakni pedagang cilok yang gerobaknya ikut tertabrak oleh mobil Avanza tersebut. Namun untuk korban jiwa tidak ada dalam peristiwa itu. Dan saat ini kejadian tersebut masih dalam penanganan dari unit laka Satlantas Polres Sukabumi, Firda. Rizal, apakah saat ini sudah ada informasi begitu mengenai penyebab kecelakaan tersebut terjadi? Baik, informasi lebih rinci dari pihak kepolisian kaitan penyebab pasti kecelakaan tersebut, apakah adanya remblong ataupun lain-lain. Namun memang tadi ketika di lokasi, warga pun tidak melihat adanya bekas pengereman dari mobil Avanza yang menyeruduk gerobak dan juga sejumlah sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Sampai saat ini kami masih terus berusaha mempertanyakan kepada pihak kepolisian kaitan kronologi pasti penyebab kecelakaan tersebut, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jabar, Rizal Jaludin, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Rizal juga sudah menghimpun keterangan dari Ebit, seorang warga. Berikut liputannya untuk Anda. Dari arah atas ke bawah emang agak kecepatan agak tinggi. Jadi seolah-olah emang sih kelihatan saya langsung minggir, langsung nabrak langsung aja, nabrak gerobak cilok sama motor yang ada parkiran gitu aja, Pak. Berapa motor, Pak, yang jadi korban? Kalau nggak salah semuanya 5 ya. Semua 6 kan di sana, ya alhamdulillah yang posisi yang punya saya nggak kena. Nah, Pak, itu motor tukang ojek atau motor? Nggak, di sini kan ada karyawan Mandala ya. Jadi setiap hari di sini parkirnya pada ngumpul gitu, Pak. Iya. Ada korban jiwa nggak, Pak? Alhamdulillah korban jiwa nggak ada. Nah, untuk tukang cilor sendiri rodanya kan sampai rusak, Pak. Iya. Pemiliknya sendiri dibawa ke rumah sakit? Kayaknya orangnya ada, tapi nggak kena itu. Cuman gerobaknya doang yang kena. Mobil jenis apa sih, Pak, yang menabrak? Avanza. Avanza warna? Warna putih. Warna putih. Ya. Itu mobil dari arah? Dari arah Cikidang ke bawah. Dari atas ke bawah langsung. Sebanyak 2 ekor sapi milik warga diduga diterkam oleh satwa liar jenis harimau Sumatera di Maur Hilir, Jorong Kayu Pasak Timur, Nagari Salaraeh, Ayak, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sapi milik warga ini diterkam oleh satwa liar pada Selasa 30 November. Namun peristiwa ini telah dilaporkan kepada petugas Resort KSDA Agam untuk dilakukan identifikasi dan penanganan di lokasi tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Padang, ada Rezi Aswar yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rezi. Halo Firda. Rezi, bisa Anda informasikan, bisa dijelaskan terkait peristiwa sapi warga yang diterkam oleh satwa liar diduga harimau tersebut? Iya, dapat saya laporkan ya, ada 2 ekor sapi atau hewan ternak warga diterkam diduga oleh satwa liar jenis harimau Sumatera, di mana kejadian ini terjadi tepatnya di Maur Hilir, Jorong Kayu Pasak Timur, Nagari Salaraeh Aye, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, di mana kejadian ini terjadi pada Selasa tanggal 30 November 2021 dan dilaporkan pada tanggal 1 Desember 2021 kepada pihak BKSDA Sumatera Barat melalui Resort KSDA Agam. Dan pada hari yang sama, Resort KSDA Agam turun ke lokasi untuk melakukan identifikasi dan mengecek apakah satwa liar yang telah menerkam hewan ternak ini pada hari Rabu tepatnya. Hasil dari identifikasi ditemukan jejak kaki diduga harimau Sumatera atau juga ditemukan cakaran pada tubuh hewan ternak gitu. Untuk kondisi satwa mengalami luka apa dan seperti apa penanganan yang telah dilakukan oleh petugas BKSDA Agam?
Iya, untuk masyarakat mengalami kerugian 2 ekor sapi, satu untuk anaknya mati karena ada luka cakar dan gigitan di badannya gitu. Sedangkan untuk induknya juga ada bekas cakaran, namun masih hidup dan sudah diobati oleh tim dokter dari petugas BKSDA, Firda. Rezi, kemudian apakah kejadian ini juga membuat mengganggu warga sekitar begitu, dan juga apa saja upaya dari petugas BKSDA untuk menangani kejadian tersebut tidak terjadi kembali? Iya, untuk masyarakat di sekitar lokasi ya merasa resah sehingga meminta petugas BKSDA untuk secara cepat melakukan penanganan agar satwa ini dapat dilakukan pengusiran atau penanganan lebih lanjut begitu. Sampai malam hari tadi petugas BKSDA masyarakat telah melakukan kepada pihak BKSDA di mana masyarakat merasa resah dan kejadian ini telah terjadi beberapa hari yang lalu di mana ada bekas jejak diduga harimau, namun masyarakat merasa tenang awalnya karena tidak ada hewan ternak yang diterkam. Namun pada hari Selasa ada satwa yang diterkam sehingga masyarakat takut untuk pergi ke kebun yang ada di sekitar lokasi. Sedangkan penanganan yang dilakukan oleh petugas BKSDA telah memasang kamera trap untuk mengidentifikasi apakah satwa itu harimau Sumatera atau satwa liar lainnya. Hingga sampai saat ini petugas BKSDA belum mengetahui identitas dari jenis dari satwa liar ini karena hasil dari rekaman kamera trap belum dibuka gitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Padang, Rezi Aswar, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya. Tribuners, usai jeda kami akan kembali di informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Subdit 4 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel bersama Polres Banyuasin menggerebek 2 rumah yang menjadi tempat penampungan sementara baby lobster. Tempat penampungan ilegal tersebut berada di Desa Mulyasari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, dengan total benur ada 153.450 ekor yang berhasil diamankan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel. Ada Sinta yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Sinta. Selamat sore Firda. Sinta, bisa Anda informasikan seperti apa proses penyelidikan dari pihak kepolisian hingga kasus penampungan benur ilegal ini bisa terungkap? Baik, sebelumnya juga dapat kami sampaikan bahwa proses penggerebekan yang dilakukan oleh Ditreskrim Polda Sumsel ini bermula dari informasi yang disampaikan oleh masyarakat seperti itu, di mana
dari para pelaku ini terungkap fakta bahwa mereka menggunakan modus sebagai tempat penampungan ikan hias yang padahal sebenarnya itu digunakan untuk sebagai tempat penampungan sementara benur ilegal yang selanjutnya akan dijualkan di sejumlah wilayah di Indonesia. Seperti itu, Firda. Untuk tersangka sendiri, berapa orang yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian saat ini? Baik, dari keterangan pihak kepolisian ada 13 orang tersangka yang berhasil diamankan. Mereka diamankan dari sejumlah tempat yang berbeda, mulai dari tempat lokasi penggerebekan yang berada di rumah kawasan Banyuasin. Ada juga beberapa tersangka lain yang diamankan dari kota Palembang. Sedangkan untuk peran dari para tersangka sendiri, polisi sendiri belum menjelaskan secara pasti seperti apa tugas mereka masing-masing. Hanya saja memang dari beberapa tersangka ini mengaku bertugas sebagai bagian packing atau bagian membungkus lobster yang untuk selanjutnya akan diedarkan. Seperti itu, Firda. Sinta, lantas seperti apa tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri untuk pengungkapan kasus tersebut? Baik, selanjutnya juga Polda Sumsel sudah bekerja sama dengan Balai Karantina Ikan untuk melepas liarkan kembali lobster yang sudah diamankan ini. Rencananya memang lobster ini akan dilepas liarkan di wilayah Lampung. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel, Sinta, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Sinta juga sudah menghimpun keterangan dari Kombes Pol M. Barli Ramadhani, Direktur Ditreskrimum Polda Sumsel. Berikut liputannya untuk Anda. Asal benih lobster ini dari mana, Pak? Dari hasil pendalaman ya dari luar daerah lah, dari Sumatera Selatan. Para pelaku ini artinya bukan dari Sumsel, tapi orang Sumsel. Dari mana? Dari luar semua 13 orang. Iya. Nanti kalian kalau masalah pendalaman itu tidak bisa kita ungkap di sini, itu hal penyidikan. Pak, rencananya lobster ini mau dibawa kemana, Pak? Diekspor kemana? Nanti ini kita dalami. Yang pasti ini kan pasti dikirim, nggak mungkin di situ. Di situ kan hanya di TKP tempat penyimpanan sementara benih-benih lobster yang akan dikirim mereka. Nah itu masuk ranah penyidikan. Saya tidak akan buka di sini. Pak Der. Iya. Kenapa? Total. Ya, total. Iya, benih lobster yang diamankan berapa? 143.450 benih lobster yang terdiri dari benih lobster dari jenis mutiara dan pasir. Total kerugian negara dari hasil pengungkapan ini 24.430 juta. Pak Der, dari selain tersangka ini barang bukti lain yang diamankan ini berupa apa? Ini rekan-rekan lihat di samping kanan rekan-rekan sendiri. Dari telepon, kemudian dari pendingin, ini kan ada peran masing-masing, alat masing-masing untuk agar benih lobster ini tidak mati. Pak, untuk benih lobster yang masih hidup gimana, Pak? Sudah kita limpahkan, sudah kita kirim ke Balai Karantina Perikanan Kementerian Kelautan. Rupanya sudah memasuki proses persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan pada Senin 29 November lalu. Adapun pembacaan tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Balikpapan menuntut ke-6 terdakwa dengan pidana penjara yang berbeda. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Muhammad Zain yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Zain. Halo rekan Firda. Zain, bisa Anda informasikan pasal apa yang dilayangkan JPU ke para terdakwa? Yang dilakukan di Pengadilan Negeri Balikpapan kemarin dari pihak Jaksa Penuntut Umum ini melayangkan pasal 351 KUHP junto pasal 55 KUHP, di mana mereka dibebaskan dari tuntutan-tuntutan lain yang termaksud di dalam pasal tersebut, sehingga bagi ke-6 tersangka ini, ke-6 terdakwa ini dipenjara dengan ancaman yang berbeda-beda. Dari 4 tersangka ini diancam dengan 4 tahun penjara, kemudian salah satu terdakwa dengan inisial AAK ini dijerat dengan ancaman pidana penjara 2 tahun, seperti itu. Zain, bagaimana kemudian penjelasan dari JPU yang tuntutannya kurang dari 5 tahun tersebut? Baik, dari keterangan kasih intel Kejari Balikpapan yang mengatakan bahwa dari pihak mereka ini melakukan penuntutan kurang dari 5 tahun, di mana untuk ancaman tertinggi bagi terdakwa ini hanya 4 tahun pidana penjara. Nah, penjelasannya sendiri ini ada
ada pertimbangan di antara dua. Yang pertama karena pertimbangan yang memberatkan mereka ini karena mereka adalah oknum polisi yang kemudian justru menyalahgunakan kewenangannya yang malah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Kemudian yang kedua ini ada faktor yang meringankan mereka, di mana mereka selama persidangan berlangsung ini justru mengikuti dengan kooperatif, hingga faktor yang meringankan tersebut ini menjadi pertimbangan bagi pihak JPU untuk melayangkan tuntutan yang 4 tahun tadi, seperti itu. Zain, untuk agenda sidang selanjutnya bisa ada diinformasikan apakah sudah ada informasi terkait kapan digelarnya dan juga apa agendanya? Baik, untuk agenda sidang berikutnya ini adalah agenda pembelaan dari masing-masing kuasa hukum terdakwa yang ini akan berlangsung pada hari Senin mendatang. Nah, nanti untuk selanjutnya ini akan diselenggarakan secara virtual, di mana untuk sampai dengan tahapan pembacaan penjatuhan vonis, maksud saya, ini juga dilakukan secara virtual, berbeda dengan yang sebelumnya dilakukan secara luring, seperti itu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim, Muhammad Zain, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Badan Narkotika Nasional BNN Banten mengungkap kasus narkotika jenis sabu seberat 6.290,6 gram yang disembunyikan di 2 kotak besi dalam kap mesin mobil. Pengungkapan kasus tersebut dilakukan di sekitar Kampung Pisangan, Kelurahan Kayu Agung, Kecamatan Sepatan, Tangerang, Banten. Sabu tersebut dibawa oleh kurir berinisial S, 28 tahun, asal Aceh Utara, sementara untuk pemilik sabu berasal dari Sumatera. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Milda Niati yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Milda. Halo rekan Firda, ya. Milda, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi penangkapan tersebut? Ya, tersangka S ini seorang kurir wira swasta berasal dari Aceh Utara. Dia ditangkap di sekitaran wilayah Kabupaten Tangerang, yaitu pada tanggal 6 November tanggal 6 sekitar pukul 1:30 dini hari, begitu rekan Firda. Untuk barang bukti yang diamankan oleh pihak BNN sendiri apa saja, bisa Anda informasikan? Ya, barang bukti yang diamankan diantaranya adalah 1 unit kendaraan, kemudian 2 kotak besi warna hitam yang berisi 6 kg sabu, kemudian 2 handphone, KTP, ATM, tanda serah terima kendaraan bernomor polisi B1539 SEM, dan uang Rp 1,9 juta, begitu rekan Firda. Milda, bisa Anda informasikan mungkin apakah sudah ada informasi mengenai barang tersebut didapatkan dari mana oleh pelaku dan tujuannya akan kemana? Ya, jadi berdasarkan informasi dari Kepala BNN Provinsi Banten, Henry Mataung, beliau mengatakan bahwasanya sabu seberat 6 kg itu didapatkan dari Sumatera yang nantinya akan diserahkan ke wilayah Surabaya. Namun karena tertangkap di daerah Kabupaten Tangerang sehingga aksi tersebut berhasil digagalkan, begitu rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala BNNP Banten, Brigjen Polisi Henry Marpaung. Berikut liputannya untuk Anda. Pihak jasa angkutan menyerahkan kendaraan ini kepada tujuan, yaitu saudara S, maka tim daripada BNNP Banten beserta Bea Cukai dan di backup oleh BNN melakukan RPE, ya, melakukan penindakan, dan ditangkaplah seorang tersangka, ya, seorang diduga tersangka penerima barang tersebut yang berinisial S. Ya. Inisial S ini beralamat di Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Ya. 6.290,6 gram, artinya 6 kilo 2 ons, 60, 606 gram, ya, 906 gram. Narkotika jenis sabu ini dapat menyelamatkan, ya, atau kalaulah narkotika ini sampai ke tangan demand atau pengguna, maka kita dapat menyelamatkan pengguna
tidak lagi bisa menggunakan ini dengan jumlah 6.290,6 gram ini bisa terselamatkan 25.161 pengguna. Berbagai cara dilakukan pemerintah daerah untuk menarik warga untuk ikut vaksin COVID-19. Jumlah daerah menggencarkan vaksinasi terutama bagi warga lanjut usia dengan menggelar vaksinasi berhadiah. Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Demi menarik minat warga, oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng ada Mahfira Putri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Mahfira Putri. Halo, selamat sore rekan Firda. Putri, bisa Anda informasikan bagaimana untuk sistem bagian hadiah tersebut termasuk pengundian 1 unit sepeda motor ini? Ya, untuk informasi sebelumnya, vaksinasi ini hanya dibasati selama 1 hari, yaitu hari ini Kamis 2 Desember 2021, dan pelaksanaan vaksinasi dimulai dari pukul 8 sampai 14 atau 2 pada siang hari di 10 balai desa di Kecamatan Karangmalang. Kemudian syaratnya masyarakat ber-KTP Kecamatan Karangmalang dengan menunjukkan KTP saat mendaftarkan diri. Saat itu pula dari pihak desa akan memberikan kupon yang nantinya akan diundi setelah pelaksanaan vaksinasi selesai. Begitu, Firda. Oke, Putri, untuk target dan antusiasme masyarakat di Kecamatan Karangmalang sendiri, seperti apa informasinya? Ya, tadi informasi yang Putri himpun dari Camat Karangmalang, Bapak Kurniawan, vaksinasi ini berhadiah ini sebenarnya diperuntukkan bagi warga yang tidak mau divaksin sebelumnya. Jadi pada kesempatan ini pihaknya itu mentargetkan ada 900 orang yang tidak mau divaksin dari maupun dosis pertama maupun dosis kedua di 10 desa. Dan dari target 900 ini hanya 78 orang yang tidak melakukan vaksin. Sisanya mereka datang dengan silih berganti mengikuti vaksinasi hingga selesai. Demikian, Kemudian, Putri, upaya Kabupaten Sragen sendiri sejauh ini untuk vaksinasi seperti apa dan sudah berapa persen pencapaiannya? Ya, untuk vaksinasi sendiri sebenarnya sudah Pemkab Sragen sendiri sudah melakukannya sangat gencar ya, karena terus dilakukan setiap hari, mulai dari pemusatan vaksinasi di sentral vaksinasi Sukowati, kemudian di tingkat kecamatan ada dilakukan di setiap puskesmas dan juga di masing-masing desa. Bahkan tidak berhenti di situ, bidan desa di desa juga melakukan vaksinasi secara door to door ke rumah warga yang belum divaksin. Sementara itu untuk capaian vaksinasi di Kabupaten Sragen saat ini telah mencapai 77,67%. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kusdinar Untung Yuniskowati, Bupati Sragen, dan Kurniawan, Camat Karangmalang. Berikut liputannya untuk Anda. Masyarakat lebih greget lagi untuk vaksin. Jadi ya segala cara lah ya kita upayakan. Kebetulan alhamdulillah yang maha mau support ya sudah bersyukur ada yang mau memberikan donasi. Ya masyarakat kalau diiming-imingkan senang. Walaupun untuk kesehatannya. Yang menolak dia juga. Sebelumnya kan 900 orang. Terus melihat kondisi kita. Sasaran sebenarnya kan bukan yang belum vaksin, tetapi yang tidak mau vaksin. Karena kalau yang belum vaksin itu didatangi sudah dilaksanakan oleh puskesmas lewat bidan 2-3 hari sekali door-to-door. Nanti sasaran kita untuk menggugah keinginan masyarakat yang tidak mau. Totalnya berapa, Mas? Yang tidak mau. Totalnya 900 kemarin kita koordinasi. Kita target kita mudah-mudahan mencapai minimal 900 di Kecamatan Karangmalang. Sampai jam 2 ya? Ini sampai jamnya sudah 106 dari Sabtu ke Jumat. Berarti lebih ya Pak ya? Ya, jurang-jurang saja karena jurang-jurang setiap 3 hari, 4 hari itu sudah door-to-door. Dan juga bisa kurangi juga sudah door-to-door. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini, Tribuners. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firana, wakil bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
dari IPB, Unja, Untad, dan Göttingen ya, Universitas Göttingen. Tapi saya titip satu pertanyaan ini. Dari penelitian Anda, transformasi lahan, itu kan Anda sudah melakukannya hampir 10 tahun ya, lama sekali itu. Bagaimana hasil risetnya? Kontribusi sosial ekonomi sawit itu kepada kita semua bagaimana? Tapi jangan yang nasional ya, saya minta ya bagaimana penelitian Anda mengenai yang berkaitan dengan rumah tangga saja. Silakan, waktu Anda 8 menit. Terima kasih Mas Wicak, moderator kita yang keren hari ini, bapak-bapak sekalian yang di sini. Mohon maaf saya duluan. Ya kami dari grup peneliti kerjasama dimulai dari tahun 2012. Kami meneliti adalah ecological and social economic function of lowland tropical forest di dalam transformation system. Jadi kami enggak menitik beratkan pada sawit saja, tapi juga pada karet, dan sudah berlangsung benar hampir 10 tahun. Tentu sudah menghasilkan banyak footprint hasil risetnya kami yang memang ingin diadopsi oleh dalam kebijakan. Jadi science based inginnya seperti itu gitu. Nah, di dalam beberapa hasil yang prominent itu terkait dengan misalnya topik yang sering dibicarakan itu biodiversity, keragaman, keanekaragaman hayati, dan tentu juga sesuai topik kami adalah social economic functionnya ada apa enggak. Nah itu prominent research itu memang menunjukkan bahwa keberadaan sawit itu di setiap desa yang memiliki sawit itu selalu memiliki rumah tangga yang lebih sejahtera, yang juga dari sisi nutrisi itu lebih baik gitu. Jadi itu tidak dipungkirin nilai positif dari impact kelapa sawit pada tingkat yang paling rendah, yaitu household gitu ya. Nah itu satu sisi positif. Kemudian pertanyaannya kan adalah apakah konsekuensi daripada sisi positif ini akan melupakan faktor-faktor ekologi lainnya gitu. Nah kami memang di dalam penelitian itu menunjukkan beberapa faktor ekologi terutama pada ekosistem function and services itu ada pengaruhnya dengan keberadaan landscape sawit yang begitu luas gitu kan. Karena kalau kita bicara sustainability atau keberlanjutan, kita tidak bicara hanya pada skala kebunnya saja, sawitnya sendiri, tetapi suatu landscape yang besar itu punya connectivity yang hasilnya adalah complexity gitu, kompleks gitu. Jadi kami di dalam sistem meneliti itu memang rada meneliti semua hal. Kami terbagi atas grup environmental sciences, jadi orang-orang yang meneliti pada faktor-faktor iklim, tanah, air. Kemudian ada grup yang meneliti pada biota dan ada grup yang meneliti pada human dimension atau social economic. Sehingga penelitian CRC titik beratnya itu adalah mencari rekonsiliasi kebutuhan konservasi dan kesejahteraan manusia. Harapannya adalah bahwa yang kita perjuangkan untuk perekonomian, memajukan ekonomi, mensejahterakan rakyat, sekaligus bisa mensejahterakan alam gitu. Kalau kita bicara plus minus gitu ya, kan tidak ada tuh satu tanaman pun yang diusahakan dalam pertanian yang bisa memiliki nilai plus semua, nilai positif semua. Itu sesuatu yang sangat tidak mungkin gitu kan. Jadi misalnya kalau bicara padi, ya emisinya juga tidak kurang lebih rendah dibandingkan pada sawit kan, dengan metan atau yang lainnya. Atau kita bicara kakao gitu ya kan. Jadi boleh dikata nggak ada satupun gitu yang ini. Kalau saya boleh menampilkan misalnya slide gitu, bisa kami meminta bisa, misalnya slide yang keempat. Slide keempat, kemudian nanti diikuti slide yang ke 9. Mohon tampilkan slide 4 dan 9, panitia.